sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Danamlan Channel. Nah, kali ini saya ingin melanjutkan kembali materi mata pelajaran informatika kelas 10 SMK. Di pertemuan ke-15 kali ini saya ingin membahas tentang alternatif pemecahan masalah. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan materinya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasan materinya. Oke, di pertemuan ke-15 ini kita akan memberikan materi tentang alternatif pemecahan masalah. Yang pertama ada pemilihan masalah atau define the problem. Yang pertama, definisikan masalah tersebut. Dengan mengartikulasikan masalah dan menghilangkan semua istilah dan jargon yang tidak perlu, mulailah dengan membaca masalah sepenuhnya. Setidaknya 2 kali baca dan tentukan konteks setiap kata kunci. Jika waktu memungkinkan, lakukan penelitian tentang masalah. Yang kedua, fokus pada satu masalah. Cobalah untuk menyatakan kembali masalah dalam pemahaman pembaca sendiri. Cari tahu dari orang yang mengajukan masalah apakah masalah yang disajikan sama dengan masalah aslinya. Mengidentifikasi contoh masalah dan melihat kemungkinan untuk memecahkan masalah atau mencari contoh permasalahan yang mengarah pada wawasan tentang bagaimana memecahkan masalah secara umum atau menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, lihatlah masalah dari berbagai sudut pandang. Setiap perspektif dapat mengungkapkan informasi tambahan tentang masalah. Masalah harus dibedakan dari gejalanya, sehingga akar penyebabnya diidentifikasi dan dinyatakan dengan benar. Hasil yang diharapkan dari langkah ini adalah mendapatkan solusi dari masalah yang terdefinisi dengan baik dan fokus pada apa yang diperlukan. Yang selanjutnya ada analisa masalah atau analyze the problem. Tujuan dari analisis masalah adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang dipecahkan. Sebelum pengembangannya dimulai, penting untuk mengetahui mengapa masalah itu terjadi, kapan dan seberapa sering. Pahami penyebab pertama mengapa masalah bisa terjadi. Analisis akar penyebab masalah adalah cara sistematis untuk mengungkap inti masalah atau penyebab pertama yang mendasari masalah terjadi. Alat seperti fishbone diagram atau Pareto chart dapat membantu memvisualisasikan masalah. Yang selanjutnya, analisa permasalahan dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, kenali pelanggan. Pahami kebutuhan pengguna atau pemangku kepentingan. Stakeholder adalah orang yang memiliki pengaruh dengan kebijakannya. Analisa yang perlu dilakukan adalah siapa saja pengguna sistem tersebut, siapa pelanggannya, lalu siapa lagi yang akan terpengaruh oleh sistem. Yang kedua, tentukan batasan solusi. Batas solusi membagi dunia menjadi 2 bagian, yaitu sistem yang Anda bangun dan hal lain yang berinteraksi dengan sistem Anda. Batas sistem mendefinisikan batas antara solusi dan dunia nyata yang mengelilingi solusi. Batasan adalah antarmuka antara sistem dan lingkungan atau sistem lain. Semua interaksi dengan sistem terjadi melalui antarmuka antara sistem dan dunia luar. Lalu memahami siapa yang terlibat dan pemecahkan masalah. Ini melibatkan identifikasi informasi yang dibutuhkan dan informasi yang tersedia. Lalu identifikasi kendala yang akan terjadi pada sistem. Kendala adalah tidak adanya kebebasan yang kita miliki untuk memberikan solusi karena suatu hal seperti politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Ekonomi, kendala keuangan atau anggaran yang tersedia, harga pokok penjualan atau pertimbangan harga produk, masalah perizinan. Yang berikutnya ada politik, masalah politik internal atau eksternal, masalah antar departemen. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi pembatasan dalam memilih teknologi, pembatasan untuk bekerja dalam platform atau teknologi yang ada, larangan menggunakan teknologi baru, kewajiban menggunakan paket perangkat lunak yang dibeli. Sistem, solusi yang akan dibangun di atas sistem yang ada, menjaga kompatibilitas dengan solusi yang ada, mendukung sistem operasi dan lingkungan yang telah ada. Environment, kendala lingkungan atau peraturan, kendala hukum, persyaratan keamanannya, standar lain yang membatasi, schedule and research,
Jadwal sudah ditentukan, terbatas pada sumber daya yang ada, sumber daya manusia. Yang berikutnya, buat daftar solusi alternatif, identify alternative solution. Dalam prakteknya, masalah terjadi ketika seorang pemecah masalah memiliki tujuan, tetapi awalnya tidak tahu bagaimana mencapai tujuan tersebut. Jadi, masalah dimulai dalam keadaan tertentu, keadaan saat ini, dan pemecahan masalah menginginkan masalah dalam keadaan lain, keadaan tujuan. Pemecahan masalah diperlukan untuk mengubah keadaan saat ini ke keadaan tujuan. Oleh karena itu, pemecahan masalah adalah penerapan ide, keterampilan, atau informasi aktual untuk mencapai solusi atas suatu masalah atau mencapai hasil yang diinginkan. Mengingat hal di atas, masalah yang terdefinisi dengan baik memberikan deskripsi yang jelas tentang keadaan awal, operasi yang diizinkan, dan tujuannya. Masalah yang terdefinisi dengan baik memiliki tujuan atau solusi yang jelas, dan strategi pemecahan masalahnya mudah dikembangkan. Di sisi lain, masalah yang tidak jelas harus ada panduan khusus dalam hal apa yang diharapkan. Sebagai contoh, sebagian besar dari Anda mungkin akrab dengan masalah penyeberangan sungai oleh serigala, kambing, dan kubis. Biasanya diceritakan bahwa pada suatu ketika seorang petani pergi ke pasar dan membeli seekor serigala, kambing, dan kubis. Dalam perjalanan pulang, petani itu sampai di tepi sungai dan menyewa perahu. Tapi menyeberangi sungai dengan perahu, petani hanya bisa membawa dirinya sendiri dan satu barang belanjaannya. Serigala, kambing, atau kubis, jika dibiarkan bersama-sama, serigala akan memakan kambing, atau kambing akan memakan kubis. Tantangan petani adalah untuk membawa dirinya dan pembeliannya ke tepi sungai yang jauh. Membiarkan setiap pembelian tetap utuh. Bagaimana ini bisa dicapai? Nah, silahkan ini kalian scan QR kodenya melalui perangkat atau smartphone kalian. Nah, nanti setelah di scan, silahkan ditonton videonya. Di sana akan terdapat bagaimana proses sang petani menyeberangkan hasil pembeliannya. Nah, di atas adalah masalah yang dinyatakan dengan baik dengan keadaan awal yang jelas, operasi yang diizinkan, dan keadaan akhir dalam berurusan dengan pemrograman yang sebagian besar merupakan pekerjaan pemecahan masalah. Karena peran programmer adalah memberikan solusi kepada komputer untuk dieksekusi. Ingatlah bahwa komputer hanya mengikuti solusi yang diprogram. Menulis program komputer untuk musik adalah contoh dari masalah yang tidak jelas. Itu tidak menyatakan keadaan awal atau tujuan akhir. Umumnya, masalah yang tidak jelas muncul sebagai ambigu, memisu, beberapa interpretasi, dan tidak jelas kapan solusi telah tercapai. Selain itu, masalah yang tidak terdefinisi, tidak jelas, abstrak, atau membingungkan, dan tidak memiliki strategi pemecahan masalah yang jelas. Salah satu strategi untuk memecahkan masalah yang tidak jelas adalah dengan menambahkan kendala yang solusinya akan valid. Kendala tersebut disebut kendala operasional. Dalam contoh pemutaran musik, seseorang dapat menambahkan bahwa program harus memutar, menjeda, dan menghentikan pemutaran lagu format MP3. Kesimpulannya, berbagai cara untuk memahami masalah, pemecahan masalah, dan khususnya pemrograman harus mengidentifikasi 3 aspek masalah agar solusi yang berarti dan dapat diterima. Nah, yang selanjutnya, pilih solusi terbaik. Select the best solution. Pemrograman adalah kegiatan pemecahan masalah. Ketika Anda menulis sebuah program, Anda sebenarnya sedang menulis instruksi komputer untuk memecahkan beberapa masalah. Lembur ada beberapa strategi yang dikembangkan dan diterapkan untuk menyelesaikan masalah. Pemecahan masalah adalah pemrosesan transformasi masalah dan keadaan awal ke keadaan yang diinginkan. Beberapa teknik lebih efektif, sementara yang lain kurang. Di sini saya menguraikan beberapa strategi umum. 1. Ada trial and error. Ini juga dikenal dengan pemecahan masalah menggunakan menebak dan memeriksa atau menghasilkan dan menguji. Meskipun kita tidak hanya menebak jawaban secara acak, sebagai cara untuk memecahkan masalah ada saat-saat ketika tebakan yang terukur itu penting, valid, dan berguna. Misalnya, memperkirakan waktu suatu kegiatan akan berakhir adalah contoh dari perkiraan informasi. Teknik ini bekerja seperti bentuk tebakan terpelajar. Periksa solusi Anda untuk melihat apakah itu berhasil dan selesaikan masalahnya. Jika tidak, revisi tebakan Anda berdasarkan apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Lalu ada
Analisis akar penyebab. Urutan sebab dan akibat diselidiki sampai sumber masalah diidentifikasi. Root cause analysis atau RCA adalah konsep sistematis yang melibatkan serangkaian pendekatan pemecahan masalah yang digunakan untuk menentukan penyebab yang mendasari suatu masalah. Dalam kebanyakan kasus, ketika masalah terjadi itu menciptakan masalah lain dan masalah yang dihasilkan menciptakan masalah lain. Misalnya, di salah satu sistem perangkat lunak kita menemukan bahwa beberapa bagian dari sistem menjadi sangat lambat. Pada analisis lebih lanjut, halaman memuat terlalu banyak data. Pada analisis lebih lanjut lagi, pengguna di mana tidak menutup kunjungan meninggalkan banyak titik data untuk ditanyakan. Jadi solusi yang mungkin adalah menutup kunjungan secara terprogram setelah beberapa waktu. Solusi alternatifnya adalah dengan menambahkan lebih banyak RAM dan kekuatan pemrosesan ke komputer. Lalu ada algoritma. Dalam pendekatan ini, seseorang mengidentifikasi serangkaian prosedur langkah demi langkah yang memberikan jawaban benar untuk masalah tertentu. Dengan mengikuti petunjuk dengan benar, Anda dijamin akan sampai pada jawaban yang benar. Sebuah algoritma menyediakan aturan khusus yang menjamin solusi. Berikutnya ada brainstorming. Beberapa dari ide-ide ini dapat dibuat menjadi solusi orisinal dan kreatif untuk suatu masalah, sementara yang lain dapat muncul lebih banyak ide. Kelima, ada analogi. Kita membuat perbandingan paralel dan membuat analogi ke beberapa bidang lain di mana masalah dapat dengan mudah dipahami. Analogi adalah paralel abstrak antara dua hal yang sangat berbeda. Misalnya, Anda sedang mengerjakan sebuah proyek. Dalam kedua kasus, ada baiknya memiliki rancangan atau desain sebagai panduan bekerja. Analogi adalah perbandingan antara dua objek atau sistem objek yang menyoroti aspek yang dianggap serupa. Penalaran analogis adalah semua jenis pemikiran yang mengandalkan analogi. Perhatikan bahwa analogi adalah proses kognitif di mana pemecahan masalah bernalar melalui hubungan antara pengalaman sebelumnya dan masalah saat ini. Ada 3 langkah analogi, yaitu langkah pemetaan langkah, aplikasi atau langkah inferensi, ketiga langkah pembelajaran. Pendekatan ini termasuk kemampuan untuk menemukan analogi yang relevan dan kemampuan untuk menolak informasi palsu. Yang keenam ada bekerja mundur. Bekerja mundur adalah memulai dengan solusi akhir dan mundur selangkah demi selangkah sampai ke awal. Proses ini akan mencakup hal berikut. Kerjakan kembali logika yang menyebabkan masalah, menggunakan informasi apapun yang mungkin relevan dengan sumber daya yang mendorongnya. Kedua, lihatlah sejarah peristiwa yang telah membawa situasi ke level saat ini. Ketiga, buat sketsa yang menurut Anda mungkin berhasil dengan mengubah arus input dan bekerja melalui apa yang bisa terjadi pada tingkat input dan output. Teknik ini bekerja dengan baik jika hasil akhirnya jelas dan bagian awal dari suatu masalah tidak jelas. Kedua, suatu masalah dimulai dari yang awalnya rumit menjadi sederhana. Berikutnya ada pendekatan langsung melibatkan persamaan yang rumit. Masalah melibatkan urutan tindakan reversibel. Ketujuh ada means and analysis. Dalam teknik ini bertujuan untuk menerapkan urutan transformasi yang secara langsung menargetkan keadaan akhir, seperti yang dijelaskan masalah dalam keadaan saat ini atau keadaan awal yang harus diubah sampai pada keadaan akhir yang diberikan. Jadi orang melihat keadaan saat ini, mengidentifikasi perbedaan antara keadaan saat ini dan keadaan akhir, kemudian terus memberikan solusi untuk perbedaan tersebut. Misalnya mulai dari keadaan awal dan kemudian membuat setiap kemungkinan permutasi dan keadaan awal. Langkah selanjutnya adalah menghitung solusi status yang baru dibuat dan status akhir. Singkatnya, identifikasi keadaan Anda saat ini. Kedua, identifikasi di mana Anda ingin menjadi atau tujuan Anda. Ketiga, identifikasi cara yang akan membawa Anda ke sana. Kedelapan ada brute force. Nah, dengan mencoba solusi yang mungkin sampai salah satunya bekerja. Misalnya jika kita tahu bahwa nomor PIN untuk membuka kunci telepon adalah 4 digit, maka kita dapat mencoba semua kombinasi 4 digit. Yang mungkin karena PIN adalah salah satunya. Pendekatan ini bekerja di mana ruang solusi diketahui dengan baik dan dapat dilalui dalam jumlah waktu yang wajar. Pendekatan ini juga memerlukan pemeriksaan setiap kemungkinan solusi apakah itu benar atau tidak. Yang berikutnya ada hill climbing. Teknik ini melibatkan pemilihan opsi yang tersedia yang membuat Anda lebih dekat ke solusi. Salah satu tantangan dengan pendekatan ini adalah bahwa langkah yang dipilih mungkin tampak lebih dekat dengan solusi tetapi tidak menyelesaikan masalah. Kita menyebutnya terjebak di maksima lokal.
Maksimal lokal adalah keadaan yang lebih dekat ke tujuan daripada keadaan sebelumnya, tetapi bukan keadaan yang dikehendaki. Kesimpulannya, berbagai strategi yang diuraikan di atas termasuk dalam dua kategori besar, pendekatan algoritmik dan pendekatan heuristik. Hill climbing, brute force, trial and error, means and analysis semua bekerja mundur ke strategi heuristik. Karena tidak memiliki prosedur langkah demi langkah sistematis yang menjamin solusi berjalan sepanjang waktu. Pemecahan masalah algoritma lebih umum dalam pemrograman komputer, dan beberapa algoritma seperti bubble sort dan binary search dapat memecahkan masalah tertentu. Nah, mungkin itu pembahasan materi. Terakhir kita di bab pertama. Silahkan, ini ada tugas assessment. Dikerjakan per kelompok 5 orang. Jadi buatlah sebuah observasi setiap individu tentang apa saja yang ada di lingkungan sekolah atau di rumah. Lalu setiap orang mendapatkan bahan observasi dan dibuatlah tabel seperti di bawah ini. Nanti hasilnya diskusikan per kelompok. Dibuatkan video saat observasinya dan dikirim di Google Doc yang sudah disediakan. Dan tabel tugas mandirinya diisi ya. Contoh tabelnya sudah ada di gambar. Setelah semuanya selesai, lalu silahkan kerjakan penilaian mandiri di bawah ini dan dikirim di kolom komentar post materi di Classroom. Jadi di Classroom hanya digunakan untuk pengumpulan tugas. Sementara untuk absensi seperti biasa di kolom komentar video materi ini. Mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Minggu depan kita sudah berganti topik atau berganti materi. Tetap semangat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.